Berapa banyak di antara kalian yang merasa kalau kemampuan komunikasi merupakan salah satu kemampuan terpenting yang harus dimiliki manusia? Tidak peduli kamu introvert ataupun ekstrovert, kemampuan komunikasi diperlukan setidaknya agar maksud dari pesan yang kita inginkan tersampaikan kepada komunikan. Tapi apa sih yang membuat seseorang menjadi komunikator yang baik? Tahu gak sih, kalau hal ini sudah dirumuskan sebagai bahan untuk mempengaruhi atau bahasa kerennya, ingredients of influence. Dia mengidentifikasi 3 elemen penting dalam komunikasi, agar komunikator dapat mempengaruhi orang lain, dengan tujuan komunikan mau atau bersedia untuk tahu, tuju, hingga akhirnya melakukan apa yang diinginkan komunikator. Apa aja sih elemen tersebut? Sebelum gue menjelaskan tentang 3 elemen tersebut, alangkah baiknya kita berkenalan sedikit dengan seseorang dari ribuan tahun yang lalu, yakni konten episode 2 gue sebut juga. Yap, Aristoteles. Dia merupakan seorang filsuf Yunani kuno, seangkatan lah sama Socrates, bareng guru mereka yaitu Plato. Kita nggak bakal bahas tentang Socrates ataupun guru mereka Plato, tapi sedikit lebih dalam tentang Aristoteles. Seperti yang gue bilang di episode 2, Aristoteles merumuskan tentang retorika, yang akhirnya menjadi model komunikasi klasik. Para peneliti menyebutnya sebagai model retoris. Dalam model komunikasi milik Aristoteles, ia menitikberatkan pada pembicara yang disebut speaker, dan bicara yang disebut speech. Di model komunikasi milik Aristoteles, pesan itu masuk ke dalam bagian speech. Kenapa menitikberatkan pada 2 komponen tersebut? Karena pembicara dipandang sebagai pihak yang aktif dan berperan penting dalam urusan komunikasi publik, yaitu mengirimkan pesan kepada halayak. Proses komunikasi dalam modelnya Aristoteles dimulai dari pembicara yang mengutarakan pesannya dalam sebuah situasi kepada halayak yang kemudian menimbulkan dampak atau pengaruh. Dari tadi kita bahas tentang model komunikasinya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh si pembicara agar menjadi komunikator yang baik menurut Aristoteles? Aristoteles juga merumuskan 3 elemen yang harus dimiliki si pembicara agar menjadi komunikator yang baik. Ketiga elemen ini gue ketahui saat gue berada di bangku SMK, pada masa-masa menjadi anak edgy, yang mulai baca-baca buku filsafat, dan hal ini gue terapkan di berbagai kegiatan keorganisasian, seperti nge-MC saat acara sekolah, memimpin meeting, presentasi, hingga mengobrol biasa dengan orang lain. Ketiga elemen ini disebut juga dengan segitiga retorika. Mari kita bahas. Pertama ada ethos, yang artinya kredibilitas. Penjelasan secara sederhananya, yaitu membuat orang lain percaya dengan kemampuan si pembicara. Sehingga apapun yang dikemukakannya, selama itu terkait dengan kemampuannya, si pendengar akan lebih mudah untuk percaya dan tidak meragukannya. Bagaimana cara mengembangkan ethos? Sedikit cerita tentang gue SMK merupakan sebuah upaya gue untuk membangun ethos. Elemen kedua adalah pathos. Seorang pembicara harus sanggup membangun koneksi emosional atau perasaan lawan bicaranya. Membangun koneksi emosional dapat menguatkan unsur persuasi pada suatu pesan, sehingga dapat dikatakan bahwa pathos merupakan penentu dari isi pesan yang disampaikan pembicara. Lalu tekniknya apa agar bisa membangun koneksi emosional dan pembicara? Sebenarnya, tergantung dari kondisi pesan yang disampaikan. Tetapi secara garis besarnya, kita bisa membawa persona branding yang sudah terbangun, berpenampilan yang rapi dan menarik, menceritakan kisah personal atau menyentuh, memberikan kata-kata inspiratif atau berhumor, pemilihan diksi yang menarik, body language, atau bisa juga memberikan perhatian penuh terhadap lawan bicara kita. Dan elemen yang terakhir adalah logos, yang merupakan isi dari opini yang disampaikan. Isi dari pesan maupun opini yang diutarakan haruslah menarik dan berdasarkan logika. Yang berarti si pembicara harus menyampaikan data dan fakta dalam pesannya, agar dapat diterima oleh pendengar, dan tidak terkesan dibuat-buat.
Gak cuma itu sebenarnya, kita juga perlu menyampaikan pesannya dengan cara yang mudah dicerna oleh pendengar. Yang perlu kalian tahu, ketiga elemen ini tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi akan saling berhubungan. Jika kalian mampu membuat pendengar nyaman dengan gaya bicara dan penyampaian kalian, maka kalian akan dinilai sebagai orang yang kredibel dalam menyampaikan pesan tersebut. Mari kita asah ketiganya, agar menjadi seorang komunikator yang lebih baik lagi. Semoga. Kalau kalian suka konten gue, beri dukungan dengan klik subscribe dan kalau bisa, bunyiin loncengnya juga. Harus.